Sejak awal industrialisasi Malaysia di tahun 1950-an, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan perintis seperti pengurangan pajak. Namun, hanya beberapa pihak seperti pemilik modal asing dan etnis Cina yang dapat menikmati keuntungannya. Sebagai akibatnya, maka terjadilah ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi antar etnis di Malaysia. 'Ketika Malaysia memulai industrialisasinya pada tahun 1950-an, pemerintah memberikan banyak insentif kepada perusahaan-perusahaan perintis ketika itu, seperti pengurangan pajak. Namun akibatnya, hanya pemilik modal yaitu pihak asing dan etnis Cina ketika itu yang dapat menikmati keuntungan. Sebagai hasilnya terjadi ketidaksetaraan ekonomi antar etnis di Malaysia. In 1969, this cultural melting pot reached a boiling point. Malay and Chinese rioters fought one another in the streets of Kuala Lumpur with bladed weapons, farm tools, and salat. In the end, these riots left some 6,000 people homeless and claimed over 200 lives. Pada tahun 1980, Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Ekonomi Malaysia sedang menghadapi berbagai permasalahan seperti ketidakefisienan BUMN dan mengecilnya pangsa pasar ekspor. Seiring dengan itu, Malaysia juga mengubah orientasi industrinya menjadi industri yang berorientasi ekspor. Salah satunya, kebijakan pembentukan Free Trade Zone dan insentif pajak untuk eksportir. Perusahaan besar seperti Intel dan 3M memasuki Malaysia. Akibatnya, sektor manufaktur berkembang sebanyak 22,9% per tahun. Untuk mendukung NEP, kuota ketenagakerjaan mewajibkan kepemimpinan Bumi Putra di perusahaan-perusahaan milik negara. Pertumbuhan ekonomi ketika itu sekitar 7% per tahun. Untuk mengatasi masalah ekspor tersebut, Malaysia mulai merubah haluan ke industri berat seperti petrokimia, baja, kertas, dan juga mobil nasional, yaitu Proton. Bro. Iya bro. Tadi tuh kita ngebahas NEP, bro. Iya bro. NEP itu buat apa ya, bro? NEP itu gimana ya? Jadi tadi kan ada Bumi Putra, ada Cina, ada Foreign. Nah, yang si Bumi Putra itu merasa dia kurang dihargai gitu, bro. Oh, gitu. Yoi, bro. Pada
Pada tahun 1991, PM Mahathir memperkenalkan Vision 2020. Beliau menargetkan pertumbuhan 7% per tahun. Faktanya, pada tahun 1991 sampai 1996, Malaysia tumbuh rata-rata 9,6% per tahun, dan kesetaraan antar etnis meningkat. Modal asing pun mencapai rekor 23% pada tahun 1992. Petronas Tower, gedung tertinggi di dunia ketika itu didirikan. Pada akhir tahun 1997, pertumbuhan Malaysia yang begitu pesat pun berhenti. Krisis moneter di Asia dimulai dari Thailand dengan devaluasi baht. Hal ini diikuti krisis-krisis serupa di negara-negara sekitar seperti Vietnam, Korea, dan Filipina. Bahkan di Indonesia, Presiden Soeharto terguling setelah 32 tahun kepemimpinannya. Jeng, tadi gue dengar ada NEM. Bedanya sama NEP apa ya? NEM tuh itu yang pemerintah nggak bikin kuota buat Bumi Putra lagi, jadi biar mereka lebih kompetitif gitu. Gitu ya. Iya, Jeng. Sip deh. Malaysia pun tidak luput dari bencana. Pada Juli 1997, Bank Negara Malaysia tidak mampu mempertahankan nilai ringgit. $1 ketika itu naik dari 2,5 ringgit Malaysia menjadi 4,88 ringgit Malaysia. Ekonomi menurun sebesar 5% pada pertengahan 1998. Meski begitu, Malaysia tidak bergantung kepada IMF seperti negara-negara tetangga. Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan ketika itu, mengumumkan penurunan spending sebanyak 18%, pengetatan aturan perbankan, dan kenaikan suku bunga. Mahathir Mohamad tidak menyukai kebijakan ini karena menurutnya sama saja dengan mengikuti IMF tanpa mendapat uang mereka. Pada September 1998, Mahathir memecat Anwar Ibrahim dan menjalankan kebijakannya sendiri dengan Nur Muhammad Yaakob, mantan petinggi BNM. Pada akhirnya, Malaysia berhasil mengarungi krisis dengan menerapkan kontrol ketat terhadap aliran modal dan penetapan nilai tukar ringgit terhadap dolar. Pada 3 April 2009, Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Strategi One Malaysia yang dimilikinya mengedepankan persatuan dan pemerintahan yang efisien. Kebijakan lama NEP dinilai menghabiskan banyak biaya dan tidak efisien. Ia memperkenalkan New Economic Model. Namun untuk menuju ke situ, Malaysia menghadapi banyak tantangan. Antara lain, 1. Shortage of skilled labor. 2. Kurangnya semangat entrepreneurship di masyarakat Malaysia. 3. Mengurangi keharusan kepemilikan Bumi Putra dari 30% menjadi 12,5%. Sebagaimana telah kita lihat, sepanjang perkembangan ekonomi Malaysia itu tidak pernah lepas dari permasalahan etnis. Namun kini, PM Najib mencoba untuk membongkar tonggak dari kebijakan New Economic Policy, yaitu kesetaraan etnis Bumi Putra, demi untuk membuat ekonomi Malaysia yang lebih maju dan efisien. Apakah secara sosial dan politik Malaysia siap menjalankan New Economic Model dan mencapai Vision 2020? Menurut gue sih belum, karena mayoritas penduduk Malaysia itu 55% itu orang Bumi Putra. Kalau kebijakan itu dilakukan, itu bukan suatu kebijakan yang menurut pemimpin kita suatu pencitraan. Mungkin kerusuhan yang sebelumnya ada di Malaysia akan terjadi lagi. Ya, itu menurut gue.